إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kita terhadap hadis Arba'in Nawawiyah, dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-17 yang berisi tentang al-ihsan, yaitu berbuat baik. Namun sebelumnya kita ingin mengingatkan untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita untuk selalu menjaga ketakwaan. Karena apa? Karena ketakwaan tersebut bisa bertambah sebagaimana keimanan bisa bertambah dan berkurang. Ketakwaan ya itu juga bisa meningkat, bisa menguat, namun juga bisa menurun. Maka wajib bagi kita untuk selalu mempertahankan adanya keimanan, adanya ketakwaan di hati kita. Beberapa pekan yang lalu kita mendengar kabar bahwa salah seorang ya wanita ataupun perempuan yang dia terlahir sebagai muslimah, orang tuanya muslim, baik dari pihak ayah dan pihak ibunya muslim, kakeknya juga muslim, namun akhirnya murtad, atau istilah halusnya pindah agama. Namun secara hukum fikihnya disebut dengan murtad. Dan murtad ini barakallahu fikum bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru, banyak orang-orang sebelum kita yang murtad. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, banyak itu kaum muslimin yang akhirnya murtad. Bahkan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada juga orang yang murtad. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan dalam Sahih Muslim bahwa ada salah seorang dari Bani Najjar, penduduk Madinah. Ya, penduduk Madinah yang apa? Yang murtad. Padahal sebelumnya dia sudah hafal Al-Baqarah, sudah hafal Ali Imran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugaskan dia sebagai penulis wahyu. Namun akhirnya murtad. Masuk agama Nasara, pindah agama. Maka ini menunjukkan bagi kita barakallahu fikum pentingnya untuk menjaga istiqamah, untuk menjaga istiqamah. Dan begitu juga pentingnya bagi kita untuk al-khauf, untuk takut terhadap yang namanya kesyirikan. Nabi saja, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala-berhala, daripada kesyirikan. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari yang namanya kesyirikan, yang namanya kekufuran. Maka ini barakallahu fikum pelajaran penting bagi kita. Terlebih lagi saat ini ya, kita sebagai kaum muslimin, terlebih lagi kita sebagai ya orang-orang yang ingin memurnikan agama kita dari kotoran-kotoran kebid'ahan, kotoran-kotoran khurafat, kotoran-kotoran takhayul, kesyirikan, yang menghadapi berbagai macam hinaan, berbagai macam ya ejekan. Dan ini barakallahu fikum membutuhkan yang juga namanya istiqamah. Dan kita sebagai kaum muslimin secara umum ya, sengaja ataupun diupayakan untuk meninggalkan ajaran agamanya,
untuk meninggalkan ajaran agama Islam dengan berbagai cara, miliaran dolar ya yang mereka keluarkan untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, entah itu dari melalui yang namanya paham komunisme, paham liberalisme, ataupun paham-paham yang lainnya, paham-paham kekufuran lainnya. Kita khawatir ya apabila kita tidak membentengi diri kita, demikian juga membentengi akidah keluarga kita, ya bisa apa? Bisa tertular ya dengan yang namanya paham-paham yang kufur ini, paham-paham yang sesat ini. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadis berikutnya, hadis yang keberapa? Hadis ke-17. Sebelumnya kita sudah hadis yang ke-16, masalah apa? Menahan amarah. Ada beberapa cara yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi kita untuk bisa menahan amarah. Apa dia caranya? Abu Aisyah, iya, mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di saat sudah mulai ada bibit-bibit marah, marah kepada istri, marah kepada anak, marah kepada saudara, marah kepada teman, marah kepada tetangga, sudah ada bibit-bibit marah, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua apa? Langkah berikutnya, ya, kalau sudah tidak mampan lagi, tidak mampan, ya, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, namun belum mampan, kita masuk cara yang kedua, yaitu apa? Ganti posisi. Maksudnya kalau di saat kita berdiri kita marah, kita duduk. Di saat kita duduk kita berbaring. Ya, marah kita, pokoknya di saat kita marah itu berdiri, jangan malah kita berjalan atau berlari, ya, tambah ini. Namun kita duduk. Demikian juga di saat kita marah tadi, di saat duduk jangan kita berdiri. Ya, namun kita berbaring. Ya. Atau ketiga, kalau sudah tidak mampan lagi apa? Abu Aisyah? Iya, berwudu. Atau sekalian saja mandi. Iya, berwudu atau sekalian saja mandi. Makanya kalau ada ya anak kita bertengkar tidak bisa dilerai, ya siram saja. Siram saja. Iya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Itu cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita di saat kita marah, Tayyib. An Nabi Ya'la Saddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fahsinul qitlata wa idza dabhtum fahsinul dhibhata wal yuhid ahadukum safaratahu wal yurih dhabihatahu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha kataba al-ihsana. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan al-ihsan, berbuat baik, ala kulli syai'in, kepada segala sesuatu. Ini masyaallah ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya bagi kita untuk melakukan kebaikan kepada segala sesuatu. Ya. Kemudian Nabi SAW kasih contoh di sini. Kasih apa? Kasih contoh. Salah satu bentuk ihsan, salah satu bentuk berbuat baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian membunuh, maka berbuat baiklah dalam pembunuhan tersebut. Ya, kita bunuh nyamuk, jangan disiksa. Ya, dipatahkan sayapnya, dicabut sayapnya, dicabut kakinya, dimutilasi dulu baru dibunuh. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, jangan ada penyiksaan. Atau kita mukul ular, membunuh ular, membunuh cicak, atau bunuh hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, membunuh tikus. Ya, apalagi hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Apa deh? Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Kalajengking, apalagi ular, lagi tikus, lagi
Taib. Ada lagi Pak? Anjing hitam. Ya, anjing yang semuanya hitam. Nah, apa lagi? Elang. Ya. Ada juga hewan yang tidak boleh dibunuh. Apa saja dia? Aba Ayub. Hewan yang dilarang dibunuh. Salah satunya adalah semut. Apa lagi? Kodok. Ada lagi? Laba-laba. Belalang. Iya. Semut juga termasuk ke dalamnya apa? Lebah. Ya, lebah juga tidak boleh dibunuh. Nah. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata. Kalau kalian menyembelih, maka juga berlaku baiklah, berbuat baiklah terhadap sembelihan tersebut. Ya. Bagaimana caranya? Wal yuhidda ahadukum syafaratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Jadi kalau kita menyembelih, hendaklah dengan pisau yang tajam. Ya, hendaklah dengan pisau yang tajam. Kalau pisau yang muntul bagaimana? Yang penting mengalir darahnya. Walaupun kita berdosa, muntulin. Ya, memotong kulit kita enggak mampu. Namun kita gunakan untuk menyembelih hewan. Hewannya halal. Apabila sudah terpotong ya kerongkongannya. Ya, sudah terpotong kerongkongannya itu halal. Ya, ditambah lagi saluran makannya. Nah, maka itu sudah halal. Wal yurih dhabihatahu, dan hendaklah dia membuat sembelihannya tersebut mudah untuk menghembuskan nyawanya. Ini ada kekeliruan kita ini. Iya, motong kambing ini disebutkan nanti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, motong kambing kita ikat sekuat-kuatnya. Ya, kita ikat sehingga kakinya tidak bisa bergerak. Dan ini tidak tenang kematiannya. Tidak tenang. Kata beliau, ya sembelih saja, pegang, kalau terpaksa dipegang, setelah disembelih lepas saja. Setelah disembelih dilepaskan. Ya, kalau di Arab sana orang nyembelih kambing itu satu orang aja. Nyembelih kambing satu orang. Iya, satu orang cukup. Ya. Nyembelih unta juga satu orang. Cukup. Menyembelih sapi kita belum pernah lihat bagaimana penyembelihan sapi di Arab sana sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Intinya ya kita membunuh atau menyembelih tersebut ya dalam membuat hewan yang kita sembelih itu tenang matinya. Tidak meronta-ronta. Ya, karena kakinya kita ikat. Nah. Taib. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ra'fatullah azza wa jalla bil ibad, wa annahu kataba al-ihsana ala kulli shay'in, wa yadkhulu fi dhalika al-ihsanu ila shakhsin tadulluhu at-tariqa, wa qad it'amu at-ta'ami wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, wa ma dzakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-qatl wa dhabhi mujarrad amsilatin. Di sini ada ra'fah, ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya, baik dari kalangan manusia ataupun kalangan jin ataupun kalangan hewan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, syariatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Wa yadkhulu fi dzalika al-ihsan ila syakhsin tadulluhu ala at-tariq. Ya, termasuk contohnya berbuat baik, menunjukkan jalan kepada orang-orang yang tersesat. Ya, ini sekedar contoh. Dan bahkan juga memberi makan, memberi minum, amar ma'ruf, nahi munkar. Apalagi bentuk kebaikan kepada sesama makhluk. Aba Raihan, bentuk kebaikan kepada
sesama makhluk. Tawadu. Nah, apalagi Abu Hatim berbuat baik kepada sesama makhluk, berbuat baik kepada tetangga. Nah, Abu Ayub, apa lagi Pak? Contoh berbuat baik, al-ihsan. Hah? Memberi makan, sudah tadi ada contohnya, memberi makan. Bahkan memberi makan hewan juga termasuk berbuat baik, ada ganjaran di sana. Nah, apalagi Abu Habib? Menolong sesama, ya secara umum itu dah selesai lah. Menolong sesama. Ya secara definisi berbuat baik, ihsan kepada makhluk itu badlul majhud. Memberikan apa yang kita miliki untuk memberikan manfaat kepada sesama dan menghilangkan mudarat darinya. Inilah ihsan kepada sesama manusia atau sesama makhluk. Ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Haji? Ihsan ila Allah. Ada berbuat baik, ya? Bersyukur. Nah, apa ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala? Abu Aisyah? Menjalankan perintahnya. Ya. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda? Menjauhkan kesyirikan. Ya. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kita lewati hadisnya, ya. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Beribadah ataupun ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apakah kita mampu demikian? Sekali-sekali. Ada ibadah-ibadah yang terkadang ya teringat kita. Ya, kita belum sampai level ana, ya, bukan kita, ya, ana. Belum sampai level untuk 100% ibadah kita, ibadah ana 100% ya merasa dilihat, merasa melihat Allah Subhanahu wa taala atau merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Banyak bolong-bolongnya. Nah, entah kalau saudara-saudara lain, ya. Baik. Wa bajakarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-qatl wa dabhi mujarrad al-amsilah. Ya, jadi berbuat baik dalam pembunuhan, berbuat baik dalam proses sembelihan, penyembelihan itu hanya contoh. Hanya contoh. Demikian juga ini kebiasaan, ya. Kebiasaan ibu-ibu. Bukan ibu-ibu di sini, ya. Kalau apa? Kalau masak ikan yang masih hidup sudah digoreng. Nah, ini kurang baik. Kurang apa? Kurang baik. Adapun biar apa? Biar segera mati dikasih garam. Ini juga kurang baik. Nah, yang baik itu adalah dipukul kepalanya, bam, mati, selesai. Ya, Allahu a'lam. Kemudian faedah yang kedua, al-hasu 'alal ihsani fi kulli syai'in. Ini motivasi bagi kita untuk berbuat baik. Berbuat baik, ya. Baik itu kepada makhluk, ya, yang bernyawa atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, annaka idza qatalta syai'an yubahu qatluhu fa ahsinil qitlah. Ya, seandainya engkau akan membunuh sesuatu yang boleh untuk dibunuh. Ya, tadi ada beberapa hewan yang tidak boleh untuk dibunuh. Namun kalau dia boleh dibunuh maka berbaiklah, berlaku baiklah, berbuat baiklah dalam pembunuhan tersebut. Maksudnya jangan dizalimi dia. Contohnya, rajulun adahu kalbun minal kilab wa arada ay yaqtulah wala falahu turukun fi qatlihi ka yaqtulahu bir rasas. Ada seorang laki-laki yang diganggu oleh anjing. Ya, ada seorang laki-laki yang diganggu oleh anjing. Ini mungkin kalau kita bertetangga dengan apa? Orang-orang ya beda agama, maka mungkin kejadian seperti ini sering terjadi. Diganggu. Maka kita memiliki beberapa cara untuk membunuhnya. Ya. Yang pertama mungkin dengan menembaknya, ditembak, atau dengan ya kita lempar kepalanya sampai mati. Ya, atau dengan racun.
atau dengan setrum. Ya. Anwa'un katsiratun minal qatl. Ya, jenis-jenis, banyak jenis-jenis untuk membunuh anjing ini tadi. Maka cara yang termudah di sini, kata beliau di sini rahimahullah taala, cara yang termudah adalah dengan disetrum. Ya, dengan apa? Dengan disetrum. Bagaimana cara menyetrumnya? Wallahu a'lam. Ya, ini bahaya juga ini ya kalau disetrum kan. Nanti bukan anjing yang kesetrum, orang lain. Ya, banyak kasus demikian. Karena sering dia kecurian, akhirnya dibuatnya kawat sekeliling rumahnya. Dia sambungkan ke arus listrik. Jadi ada manusia ya yang bukan mencuri, memang mau lewat aja. Akhirnya kesetrum, meninggal. Ya, meninggal. Tayyib. Yustasna min dzalikal qisas. Ya, jadi kalau kita belajar fikih, ada dia namanya hukum umum, namun ada yang dikecualikan. Contohnya dikecualikan apa? Qisas. Qisas. Qisas itu ya qisas dibalas dengan perbuatan si pelaku. Contohnya dia membunuh. Cara membunuhnya bagaimana? Dia pukul kepala korbannya. Iya, maka dia juga dibunuh seperti itu. Dipukul kepalanya. Iya. Nah, dalilnya di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala tentang seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang memecahkan kepala ya seorang gadis, seorang budak perempuan, dia pecahkan kepalanya sehingga mati. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar orang Yahudi ini juga dipecahkan kepalanya sampai mati. Ya, ini hukum apa? Hukum qisas. Di saat kita membunuh karena hukum qisas, maka kita lihat kenapa korbannya meninggal dunia. Meninggal dunia karena suatu sebab, maka dengan sebab itulah kita bunuh apa? Pelakunya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, annallaha azza wa jalla lahul amru wa ilahil hukum. Keempat, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk memerintahkan dan Allah lah yang menghakimi. Ini perkara penting bagi kita, barakallahu fikum, ya, agar kita terbebas dari sifat kekufuran atau sifat kefasikan atau sifat kezaliman. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Di dalam ayat-ayat ini ada tiga sifat bagi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama, kafir. Kapan seseorang dikatakan ya kafir? Di saat dia menyatakan bahwa hukum Allah itu sama dengan hukum makhluknya. Ini bahaya, hati-hati. Jangan sampai kita mengucapkan sama saja. Kita pakai hukum manusia atau kita pakai hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita samakan. Kita samakan antara hukum Allah dengan hukum manusia. Bisa kufur. Ini dijelaskan oleh ulama kita. Dalilnya jelas dalam Al-Qur'an. Atau yang kedua, dia bahkan menyatakan hukum Allah Subhanahu wa taala tidak relevan lagi dengan zaman. Potong tangan itu sudah tidak cocok lagi, melanggar HAM, melanggar hak asasi manusia. Rajam tak cocok lagi karena melanggar hak asasi manusia. Qisas demikian juga dan lain sebagainya. Hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dia katakan sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan zaman. Ini juga bentuk kekufuran. Waliyadzubillah. Atau dia mengatakan bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala ataupun hukum manusia itu lebih baik dari hukum Allah. Ini lebih bahaya lagi. Hukum manusia ya itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini banyak. Ya, ketiga hal inilah yang sering kita dengar dari orang-orang di saat ditanya ya membandingkan antara hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum buatan manusia. Mereka mengatakan hukum hukum manusia dengan hukum Allah itu sama-sama berisi istilahnya Pak?
mencegah, ya. Intinya mencegah. Mau potong tangan kan mencegah juga agar orang tidak mencuri. Di penjara juga mencegah agar orang tidak mencuri. Ya. Di penjara juga mencegah agar orang tidak berzina. Ya. Rajam juga mencegah orang tidak berzina. Nah, naudzubillah. Ini semua naudzubillah. Namun ada orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia meyakini bahwa hukum Allah lah yang paling baik. Ahsanul hakimin. Ya, hukum Allah lah yang paling baik. Namun dia memakai hukum manusia karena keterpaksaan, karena takut kehilangan jabatan. Ini termasuk orang-orang fasik, orang-orang zalim, tidak sampai kepada kekufuran. Nah, maka dari sini kita mengingatkan bahwa orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala tidak sama hukumnya. Ada orang yang sampai kepada kekufuran, ada yang tidak. Nah, itu faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, walaupun di sini ada faedah berikutnya bahwa yang namanya kitabah ataupun syariat itu ada dua. Kitabatun qadariyatun wa kitabatun syar'iyyah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan secara syar'i, ini mesti dipahami ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan secara syar'i, ada juga Allah menetapkan secara qadari. Apa bedanya? Kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan secara qadari, itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Sudah kami tetapkan, kata benar. Sudah kami tetapkan di dalam Zabur, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa annal arda, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh, itu jannah. Ya, akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Begitu orang saleh meninggal dunia, mereka akan masuk ke dalam jannah. Dan ini kepastian. Ya, pasti. Orang-orang yang saleh itu pasti akan masuk surga, masuk jannah. Kemudian ada kitabatun syar'iyyan, kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian apa? Berperang. Kutiba alaikumus syiyam. Ya, ada hamba-hamba yang berpuasa, ada hamba-hamba yang tidak berpuasa. Ada hamba-hamba yang mau berjihad, ada hamba-hamba yang tidak mau berjihad. Ya. Jadi ini kalau kita pahami antara perbedaan ya antara kitabatun syar'iyyah dengan kitabatun qadariyah, maka kita akan mudah untuk memahami ya, sehingga tidak akan terjatuh kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Karena ada pemahaman yang menyimpang, yaitu orang-orang qadariyah. Orang-orang qadariyah yang tidak mampu untuk membedakan kedua hal ini. Ya, wallahu taala alam bis-shawab. Kemudian yang kelima, annal ihsana syamilun fi kulli syai'in. Kullu syai'in yumkinu fil ihsanu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Berbuat baik itu mencakup kepada segala sesuatu yang mungkin untuk kita berbuat baik kepadanya. Ya. Kalau kita punya sawitnya ya dibaik-baikilah sawitnya. Ya, bagaimana cara berbuat baik kepada sawit? Ya, tanyalah ahli sawit, insinyur persawitan. Ya, dipupuk, ditunas, ya apalagi ya semualah. Yang punya rambung juga begitu Pak Haji. Ya, berbuat baiklah kepada rambung, jangan hasilnya saja diambil. Ya. Yang punya bunga juga seperti itu, jangan semangat di awal saja. Ya, akhirnya bunganya kering kerontang, nggak musim lagi bunga, udah malas menyiramnya. Ini pada ibu-ibu di belakang ya, yang punya bunga, yang punya bunga apa namanya? Ya, jadi semua.
Nah, segala sesuatu yang mungkin kita berbuat baik kepadanya, kita buat baik kepadanya. Ihsan. Nah, kemudian berikutnya, faedah yang berikutnya yang keenam, husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidharbil amsal. Ini metode mengajar yang baik, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuat contoh. Dengan membuat apa? Contoh. Karena dengan contohlah kita akan lebih paham terhadap masalah. Ya, kalau kita pernah belajar dulu ada rumus, kalau nggak ada contohnya belum paham. Ya. Namun kalau ada rumus, ada contohnya, mudah bagi kita untuk memahami rumus tersebut. Iya deh. Iya, demikian juga ya elektronik atau yang lainnya. Kalau ada contoh, maka mudah untuk dipahami pelajarannya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, wujubu ihsanil qitlah. Wajibnya untuk berbuat baik di saat penyembelihan. Nah, walaupun ada juga di sini dikecualikan, yaitu apa? Orang-orang yang berzina dirajam. Rajam itu tidak baik, itu pembunuhannya, Pak. Dilempar sampai mati. Bukan dengan batu yang besar, bukan. Ya, kalau dilempar dengan batu padas yang besar itu, yang sebesar kepala, kita lempar kepalanya, sekali lempar mati insya Allah. Namun batu batu apa namanya? Batu mangga itu. Iya. Dilempar. Berapa ratus kali lempar itu baru mati. Kalau kita ingin membunuh ular, tak boleh seperti itu. Ini kita rajam dulu ularnya. Lempar, enggak mati-mati. 100 batu baru mati. Tak boleh. Demikian juga membunuh cicak. Ya. Kalau bisa sekali bunuh mati. Ini makin besar pahalanya. Ada perintah dari Nabi SAW bagi kita untuk membunuh membunuh cicak. Semakin cepat kita eksekusi cicak tersebut, semakin besar pahalanya. Ya. Demikian juga berikutnya, kita tidak boleh menembak monyet atau menembak sesuatu yang boleh untuk ditembak namun tidak mematikan. Tidak boleh ini. Tidak boleh. Iya, karena itu hanya menyakiti dia saja. Lagi bagaimana caranya? Ya caranya kita tembakkan saja. Ya, untuk nakut-nakutin saja, untuk mengusir saja. Kalau kita tahu bahwa tembakan kita itu tidak membunuh, jangan kita tembak dia. Iya, jangan kita tembak, karena itu hanya akan menyakitinya saja. Nah, wallahu a'lam. Demikian juga yang punya sambat. Ini hati-hati juga ini. Yang menyambat atau mendukut dia. Iya. Jangan biarkan 1 hari 2 hari tidak dilihat. Akhirnya dia kehausan, mati. Iya, sudah tidak halal, menyiksa lagi. Nah, jadi kalau punya sambat, kalau memang tidak lagi digunakan, ya kita cabut saja sambatnya. Ya, kita simpan atau kita buang kalau memang mau dibuang. Jangan dibiarkan dia terpasang. Nanti ada yang kena tersambat, tidak bisa makan, tidak bisa minum, akhirnya mati. Mati halal, mati haram. Selebihnya juga menyiksa dia. Tayyib. Kemudian yang ke-8, an-nuhsinu dzibhata. Kita berbuat baik di saat menyembelih. Di sini kata beliau, cara berbuat baik di saat menyembelih adalah dengan menyembelih sesuai dengan yang disyariatkan. Yang pertama, ada beberapa syarat, ya, sehingga sembelihan tersebut dikatakan dengan baik atau sembelihannya halal. Yang pertama, ahliyatul dzabih bi ayyakuna musliman aw kitabiyan. Orang yang menyembelih adalah orang muslim atau ahlul kitab. Perhatikan ini. Yang menyembelih adalah muslim atau ahlul kitab. Itu Yahudi dan Nasara. Kalau orang Hindu yang menyembelih tak halal. Kalau orang Buddha tak halal. Kalau orang ateis juga tak halal. Tak beragama juga tak halal sembelihannya. Yang halal adalah orang-orang muslim atau Yahudi dan Nasara. Nah, bahkan di sini beliau mengatakan orang-orang yang murtad juga tidak halal sembelihannya.
walaupun dia murtadnya masuk Yahudi ataupun masuk Nasara, tidak halal. Ada orang muslim murtad, dia murtad masuk Nasara ataupun masuk Yahudi, ini tidak halal sembelihannya. Demikian juga orang-orang yang meninggalkan salat, ya. Ini beliau rahimahullah taala berpandangan bahwa orang-orang yang meninggalkan salat itu murtad. Ini pendapat dari madhab Hambali. Mereka termasuk yang tegas atau kita katakan yang keras dalam masalah orang-orang yang meninggalkan salat. Ya, kita ulangi lagi. Ini sering kita sampaikan bahwa orang-orang yang meninggalkan salat ya, bukan mengingkari wajibnya salat. Kalau ada orang-orang yang mengingkari wajibnya salat 5 waktu, ya, maka itu terjatuh kepada kekufuran, murtad dia. Ijma' ulama'in, orang-orang yang mengingkari wajibnya salat 5 waktu. Nah, dengan alasan-alasan, katanya di Al-Quran tidak ada salat 5 waktu. Ini pandangan yang keliru. Ya, pandangan yang apa? Pandangan yang keliru, bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah salat 5 waktu. Ada perintahnya. Ada perintah di dalam Al-Quran tentang salat 5 waktu. Salah satunya adalah dalam surah An-Nisa, ya, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, kitaban mawquta. Kitaban itu tadi diwajibkan, kitaban itu artinya diwajibkan, mawquta ada waktu-waktunya. Waktu-waktunya ada, itu waktu 5 waktu. Ya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa salat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu tidak wajib, maka dia murtad bil ijma'. Bil ijma', kecuali mungkin dia baru masuk Islam atau dia tinggal di pedalaman. Ya, dia Islam namun tidak ada ustaz ke sana. Ya, muslim namun begitu masuk Islam ditinggalkan. Ini ada sebuah kisah yang sedih, ya. Ini di daerah-daerah pedalaman, ya, dahulu ada sebuah organisasi yang intens ya, mengirimkan dai-dai ke sana. Namun akhirnya dai-dainya pulang. Enggak tahan hidup. Ya, bayangkan sarjana disuruh ya dakwah ke sana. Ya, dakwah kemana? Ke pedalaman, ke Kalimantan, suku-suku Dayak sana, ke Papua. Ya, akhirnya mundur. Namun orang Islamnya ada. Orang Islamnya alhamdulillah berhasil sudah didakwahi. Namun karena berbagai macam hal, ya akhirnya mereka murtad kembali. Nah, thayyib. Ataupun mungkin Islam namun sudah tidak tahu lagi apa itu syariat Islam. Ya. Thayyib. Jadi itu masalahnya. Jadi orang-orang yang mengingkari wajibnya salat 5 waktu, maka dia murtad. Kecuali dia baru masuk Islam atau dia tidak pernah tahu. Namun orang-orang, ini ijma' tadi, ya. Namun orang-orang yang yang tidak mau salat dia, ini murtad dalam mazhab Hambali, murtad. Kapan dia masuk Islamnya? Saat dia salat. Jadi bahaya ini. Bahaya. Contohnya dia tidak salat subuh hari ini. Tidak salat subuh. Meninggal dia di waktu zuhur. Allahu Akbar atau jam 1 meninggal dia. Ya, tidak salat subuh, maka dia murtad. Iya, tapi kalau dia sempat salat zuhur tadi, zuhur begitu adzan, salat dia salat zuhur, meninggal dia, tidak murtad. Karena sudah Islam dia. Paham ya, Pak, ya? Ini juga kita harus pahamkan. Iya. Contohnya dia tidak sholat zuhur, sampai masuk waktu asar dia tidak sholat zuhur, meninggal dia, murtad, meninggal di atas kekufuran. Iya, kecuali dia sempat sholat asar baru meninggal, ini tidak murtad karena dia sempat Islam. Paham ya? Iya, jadi ya demikian. Ada pertanyaan seperti itu, ya. Ada pertanyaan. Dia seorang istri
mendapati suaminya tak pernah sholat, jarang sholat, kalaupun sholat sekali-sekali. Lalu dia membaca fatwa dari ulama-ulama yang bermadzhab Hambali. Ya, kalau kita sekarang ini di negeri Saudi Arabia, itu ulama Shalih Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin ataupun syekh yang lainnya di sana itu kebanyakan yang bermadzhab Hambali. Kalau kita baca fatwa mereka mengenai suami yang tidak sholat atau istri yang tidak sholat, ya jelas mereka suruh cerai karena sudah murtad. Tidak boleh wanita muslimah nikah dengan laki-laki murtad, tidak boleh. Demikian juga tidak boleh laki-laki muslim menikahi wanita yang murtad, tidak boleh. Iya. Ini terkadang kalau kita tidak paham latar madhabnya. Iya. Wallahu a'lam. Jadi beliau di sini mengatakan orang-orang yang meninggalkan salat tak sah salatnya. Ini rumit juga ini. Dalam artian mungkin salat subuh tak salat dia, zuhur salat dia. Enggak mungkin kita tanya, tadi kapan kau sembelih ayam itu kan? Yang mungkin tanya kan? Ya, di saat zuhur atau di saat sebelum zuhur ya. Jadi kalau seperti itu ya kita makan saja. Nah, tayyib, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, alat sembelihannya adalah alat yang boleh digunakan untuk menyembelih. Karena ada dua alat yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Apa dia? Apa dia Pak Haji? Ini yang sering menyembelih ini. Menyembelih ikan. Apa dua alat yang tak boleh digunakan untuk menyembelih? Kayu. Ini bukan menyembelih namanya, memutuk ini namanya itu. Kayu kalau tajam dia, bambu itu boleh. Bambu. Tapi kalau kayu kayak mana buat tajam ya? Tapi kalau bambu bisa. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin al-qasab. Qasab itu bambu. Bisa. Boleh. Batu boleh untuk menyembelih, bisa. Batu. Ya. Atau apa? Kalau besi ya jelas ya. Atau bahkan apa namanya dari emas. Pisaunya dari emas atau dari perak. Ya, ini boleh. Yang tidak boleh itu dari tulang dan dari apa? Kuku. Tulang dan kuku. Ini jarang ini di sini. Tapi kalau tulang yang menyembelih boleh ya. Tayyib. Tulang dan kuku ini tidak boleh kita gunakan untuk menyembelih. Ya. Itu yang kedua syaratnya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah inharud dam, yaitu menumpahkan darahnya. Menumpahkan apa? Menumpahkan darahnya. Yaitu dengan memotong dua kerongkongan tadi. Ya, dua kerongkongan. Ini syarat wajibnya. Kerongkongan yang harus terputus. Adapun saluran makannya, itu mustahab. Ya. Allahu a'lam. Kemudian yang keempat, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sembelihan. Ada 4 syaratnya sehingga sembelihan tersebut halal. Baik, bagaimana kalau lupa mengucapkan bismillah? Bagaimana Pak? Lupa dia. Maka sembelihannya tidak halal. Sembelihannya tidak halal, namun tidak berdosa. Jangan dimakan. Ya, kasihkan dia mau menyembelih, namun lupa baca bismillah, udah mati. Ada juga pertanyaan seperti ini, dia baru ingat, oh iya, belum pakai bismillah tadi. Boleh diulangi lagi? Ya enggak boleh. Gimana lagi? Apa mau diulangi lagi ya kan? Ya. Demikian juga syarat berikutnya, ada banyak tambahan lagi. Syarat yang berikutnya adalah hewan yang disembelih itu masih hidup. Ya, jangan hewan mati disembelih. Paham Pak ya?
Atau hewan yang sudah 10% atau 20% lagi kehidupannya kena tabrak, kambing kena tabrak, udah mau mati dia, baru kita sembelih, tidak lagi memuncar darahnya, maka ini tidak halal juga. Atau ayam kena awar, kena flu burung, ya, tayyib, itu sembelihan. Namun kalau hewan buruan beda dia ya. Kalau buruan itu di mana saja kita tembak, yang penting kita pakai bismillah, maka dia halal. Namun juga ada syaratnya, ada lagi syaratnya. Ya, tidak boleh dia matinya di air. Kalau hewan buruan tadi matinya di air, maka dia tidak halal. Mungkin saja dia matinya karena tenggelam. Ya, bukan karena ya luka tembak tadi atau luka panah tadi. Tayyib. Kemudian faedah yang ke-9, wujubu haddis syafarah, wajibnya untuk mempertajam pisau di saat kita menyembelih. Demikian juga yang berikutnya, kita dilarang untuk mengasah pisau di depan hewan sembelihan kita, hewan yang akan kita sembelih, tidak boleh. Kemudian yang ke-10, wajibnya untuk menyegerakan sembelihan, baik dalam prosesnya, proses penyembelihannya ataupun proses kematiannya. Ya, kita segerakan dia. Kita buat dia cepat istirahat. Ya. Karena ada orang menyembelih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini salah ini. Ya, secara secara syar'i walaupun dia halal ya, namun ini salah. Ya cukup 1 kali. Boleh 1 kali. Ya, boleh. Ya, kalau nanti kita lihat orang yang menyembelih unta atau menyembelih kambing itu 1 kali aja. Atau menyembelih lembu 1 kali. Ya. Mau dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Iya, kalau kita enggak. Kalau motong ayam pun dah berapa kali? Sampai putus leher. Ya, ini sebuah kekeliruan ya. Tayyib. Demikian juga yang terakhir, faedah yang terakhir adalah idza arada al-insanu an yu'addiba ahlahu aw waladahu falyu'addib bi ihsan. Kalau kita ingin mendidik anak kita, maka didiklah dengan cara yang terbaik. Iya. Atau mendidik keluarga kita, maka didiklah dengan yang terbaik. Ini berhubungan dengan hadis sebelumnya. Jangan bawa emosi di dalam mendidik anak kita. Ya, terkadang anak kita usia 3 tahun, 4 tahun sudah habis pahanya biru-biru. Ya, sudah biru-biru pahanya. Padahal tidak boleh. Anak-anak 7 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah tidak boleh dipukul, tidak boleh dicubit. Iya. Ini cara pendidikan Nabi SAW. Bahkan anak-anak di bawah 7 tahun tidak boleh disuruh-suruh. Ambilkan dulu sana nak, ambilkan ini, ambilkan itu, tidak boleh. Ya, namun kita ya, ingin cepat saja, ya suruh-suruh, suruh mandi, suruh ini, suruh itu. Padahal tidak boleh. Suruh sholat saja tidak boleh. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Ini dia pendidikan Nabi SAW. Perintahkanlah anak kalian itu untuk sholat di saat mereka usia 7 tahun. Kalau tidak mau bagaimana Ustaz? Ya sudah, selesai. Orang dia belum wajib sholat kok. Kita yang wajib untuk memerintahkannya. Kalau sudah kita perintahkan, gugur kewajiban kita. Jangan pula enggak diperintahkan. Udahlah, enggak wajib dia sholat. Padahal sudah 7 tahun. 7 tahunnya ingat bukan 7 tahun Masehi, namun 7 tahun Hijriah. Iya. Makanya kalau kita punya anak, catat hijriahnya, catat tanggal hijriahnya Pak Haji. Oh, ini udah genap ini 7 tahun, maka diperintahkanlah sholat. Kalau tak mau sholat, ya sudah. Wadribuhum wa hum abna'u ashrin, dan pukullah mereka anak-anak tersebut di saat mereka usia 10 tahun. Maksudnya kalau tak sholat boleh dipukul. Sebenarnya di bawah 10 tahun anak-anak tak boleh dipukul, tak boleh dicubit.
mana lebih sakit, dipukul atau dicubit? Apa Habib? Allah musta'an. Iya, apalagi digimbal ya, pakai boroti. Allah musta'an. Tayyib, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, kita persilahkan. Ya Pak. Jadi yang secara syariat itu menyembelih itu apa yang ini? Karena kalau dulu mengatakan dua baca ada Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Dan juga tidak Bismillahirrahmanirrahim tadi. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang di kampung itu Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian berikutnya Ustaz, kalau kita lihat tadi faedah yang ke-8 tadi kan? Yang ke-8. Iya. Penyembelihan itu yang sesuai, yang baik itu adalah sesuai dengan syariat. Iya, iya Pak. Di mana yang menyembelih itu adalah orang mukmin atau ahli kitab. Iya. Jadi kemudian yang di berikutnya lagi, yang nomor 4 tadi, yang dia syaratnya adalah menyebut nama Allah. Nyebut nama Allah ya. Jadi yang kita bayangkan sekarang, saudara kita boleh tetangga, Iya. Nasrani atau Yahudi, sepertinya mereka tidak akan mengucapkan Bismillah ketika menyembelih itu. Iya. Apakah syariat ini masih bisa kita amalkan sekarang? Artinya ada tetangga kita yang Nasrani Iya. yang menyembelih Iya. hewan halal, kita makan saja atau bagaimana? Tayyib, untuk pertanyaan ini sebenarnya kita kembali lagi, yaitu syarat mengucapkan Bismillah ya, itu ada khilaf di kalangan ulama. Ini yang pertama ingin kita jelaskan, bahwa ada khilaf di kalangan ulama mengenai memahami ayat yang dalam surah Al-Maidah tadi ya, wa ta'amuhum hillul lakum, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, yaitu makanan-makanan ataupun sembelihan-sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian yaitu sembelihan kalian halal bagi mereka. Di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, menafsirkan yang dimaksud dari ta'am di sini adalah sembelihan, bukan roti atau nasi atau gandum atau kue atau lontong, bukan. Kalau itu jelas dia. Yang menjadi masalah di sini adalah sembelihan. Kemudian ada khilaf, ini kita sebutkan tadi di kalangan ulama, apakah penyembelihan mereka harus sesuai dengan syarat Islam atau tidak? Contohnya mereka nyembelihnya ya, mereka cucu pantatnya. Ya, tak pakai bismillah. Halal atau tidak? Sebagian ulama mengatakan halal. Bagaimana cara mereka menyembelih? Yang penting mati ya. Mau enggak pakai bismillah, mau apa? Itu halal. Intinya jangan untuk selain Allah SWT. Contohnya mereka sembelih untuk berhala mereka, untuk patung mereka, ini jelas tidak halal. Lain lagi nanti pendalilannya. Jangan ya. Namun pendapat jumhur ulama mengatakan tidak. Ya, sembelihan ahlul kitab itu menjadi halal apabila sesuai dengan syarat Islam. Bukan syarat agama mereka. Harus sesuai dengan syarat Islam. Ya, tidak boleh disembelih dengan apa? Dengan tulang tadi. Tidak boleh disembelih dengan kuku. Harus memutuskan dua kerongkongan. Ya, kalau orang-orang Nasara kita lihat, mereka mana menyembelih kan? Mereka tujuh. Ya. Kemudian ya itu tadi masalahnya. Kemudian ada sini juga faedah disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dapat pertanyaan dari sebagian sahabat yang baru masuk Islam, bahwa mereka memiliki tetangga yang kami tidak tahu mereka itu sembelih pakai bismillah atau tidak. Iya, maksudnya orang-orang Nasara, seperti pertanyaan Bapak tadi ya. Ini dalam Sahih Bukhari katanya. Dalam Sahih Bukhari. Iya, mereka ya masuk Islam, punya tetangga yang kita tidak tahu mereka sembelihnya itu pakai bismillah atau tidak. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Samullah alaihi wa kulu." Kalau di saat kalian mau makan, pakai bismillah dan makanlah. Ya, dalam artian ya, yang penting dia masih Nasara ataupun Yahudi, kita makan saja. Tidak perlu kita tanya-tanya. Ini repot nanti, kata beliau di sini ya, kita kasih contoh. Ya.
Yang pertama, nas'aluhu hal sammaita aula. Contohnya kita mendapat hadiah berupa ayam. Kita tanya, ini kau sembelih atau tidak tadi? Sembelih katanya. Kau ucapkan bismillah atau tidak? Iya. Kau putuskan tadi kerongkongannya atau tidak? Apakah engkau sholat tadi atau tidak? Ini orang muslim loh. Datang tadi apa contoh tetangga kita lah, tetangga kita ngasih apa? Ngasih ayam, gulai ayam atau gulai kambing. Ini bang, Abu Aisyah ada ini, alhamdulillah rezeki kita tadi. Kita tanya, ini tadi kau, ya, kau sembelih pakai apa? Pakai pisau atau pakai apa? Pakai pisau bang. Pakai bismillah. Oh tajam ya, tajam ya, tajam bang. Pakai bismillah, pakai bang. Kau putuskan tadi uratnya, putus bang. Tadi kau sholat tidak? Sholat subuh kau sholat? Iya. Ini ayam ini milikmu atau tidak? Punya aku bang, katanya. Iya. Enggak bang, katanya. Ku beli dari pajak, katanya. Yang beli kau pajak, nampakmu dia baca bismillah. Tambah rumit kan? Iya. Jadi kalau kita melihat ada makanan terhidang di depan kita, undangan atau yang lainnya, sudah makan saja. Bismillah saja. Iya. Allahu a'lam. Itu kata beliau. Pertanyaan pertama tadi menyembelih ya, bismillah. Ditambah dengan Allahu Akbar itu boleh. Ditambah dengan Allahu Akbar itu boleh, namun khusus di saat kurban. Iya, kalau di luar kurban Allah taala alam apakah ada sunnahnya. Iya. Bismillah saja tanpa. Iya, tidak. Tidak, bismillah. Walaupun bagi Ar-Rahmanur Rahim itu juga halal makanannya. Halal sembelihannya, bukan berarti tidak halal ya. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.